Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Velo Dohua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Cahaya yang menyilaukan itu tiba-tiba menghilang. Raungan ketakutan dan kemarahan pelindung Suan terdengar pada saat yang bersamaan. Xiao Yan, kembalikan semangat ganas ke pelindung ini, kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan auman marah pelindung Suan. Roh ganas itu telah terhubung dengan roh pelindung Suan. Sekarang setelah roh ganas itu ditangkap, dia akan mendapat serangan balik yang hebat. Dengan kekuatan spiritualnya yang mengalami pukulan hebat, kekuatannya pasti akan menurun. Saat ini dia sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat ini, mata Xiao Yan terkejut saat dia menatap cincin berwarna putih di tangannya. Samar-samar dia bisa melihat warna merah cerah di permukaan cincin itu. Namun, Xiao Yan tidak dapat menyelidiki cincin itu untuk melihat situasi di dalamnya, mungkin karena cincin itu sendiri atau Tian Huo Zunze. Xiao Yan, roh ganas itu untuk sementara telah aku segel. Namun, kekuatan spiritual yang saya simpan pada dasarnya telah habis sepenuhnya. Kelelahan kali ini terlalu besar dan aku akan segera tertidur. Anda pasti ingat untuk membantu saya memperbaiki dan melembabkan semangat saya dalam 10 hari. Kalau tidak, rohku kemungkinan besar akan tersebar seluruhnya. Pada saat itu, roh ganas yang telah aku segel kemungkinan besar akan muncul sekali lagi. Suara Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa terkejut. Kali ini, suaranya mengandung semacam kelemahan yang sulit disembunyikan. Meski menundukkan semangat yang ganas, kelelahan yang dia rasakan sungguh luar biasa. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru bertanya dalam hatinya, dalam 10 hari, Pak Tua Yao, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki roh sangat sulit ditemukan. Kemana saya akan pergi dan menemukannya dalam waktu 10 hari? Saya tidak meminta Anda untuk menyembuhkan jiwa saya sepenuhnya dalam 10 hari. Tidak apa-apa selama kamu bisa mendapatkan sesuatu untuk menyehatkan jiwaku dan membangunkanku dari tidurku. Suara Tian Huo Zunze segera terdengar sebagai balasannya. Terlebih lagi, itu bahkan lebih cemas. Sepertinya dia hanya punya sedikit waktu tersisa. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata ini. Tidak sulit mendapatkan sesuatu secara acak untuk menyehatkan jiwa. Dia seharusnya bisa melakukan itu dalam 10 hari. Pak Tua Yao, yakinlah bahwa aku yang kecil pasti akan memanggilmu dari tidurmu dalam waktu 10 hari. Xiao Yan berbicara dengan suara serius. Meskipun dia tidak bisa mempercayai Tian Huo Zunze sepenuhnya seperti dia mempercayai Yao Lao, kehadiran Tian Huo Zunze akan sangat menguntungkan Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman atau pelatihan, iblis-iblis yang sangat tua ini akan mampu memberinya banyak bantuan. Hehe, aku yang dulu bisa tenang dengan kata-katamu ini. Aku serahkan padamu. Hal ini sangat penting. Tian Huo Zunze menjadi santai setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Ia dan Xiao Yan mungkin baru berkenalan sebentar. Namun matanya yang tua dan tajam mampu memberitahu sedikit tentang karakter Xiao Yan. Karena itulah dia berani menyerahkan nyawanya kepada Xiao Yan pada saat seperti itu. Meskipun hal ini sebagian disebabkan oleh situasi yang memaksa tangannya, hal ini juga mengharuskan dia untuk mempercayai Xiao Yan. Kata-kata Tian Huo Zunze menjadi semakin lemah. Ketika kata terakhir terdengar, suaranya benar-benar tersebar. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan roh di dalam cincin berwarna putih itu menjadi redup. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan dengan lembut menghembuskan udara. Dia menarik tangannya yang berisi cincin ke dalam lengan bajunya sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk mengamati pelindung Suan yang tampak gila sambil tersenyum dingin. Intervensi yang dilakukan oleh Tian Huo Zunze pada dasarnya telah memberikan pukulan fatal bagi Tian Huo Zunze. Tidak hanya roh ganas yang ditangkap, tetapi roh pelindung Suan juga rusak parah. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup kali ini, kekuatan masa depannya kemungkinan besar akan turun ke kelas Dou Huang. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian bagi pelindung Suan. Sosok hitam ilusi pelindung Suan berdiri agak goyah di langit. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan, nafas kasar berulang kali keluar dari mulutnya. Perasaan menyakitkan sesekali muncul di wajahnya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang disalurkan dari rohnya menyebabkan dia, seseorang yang menderita kerugian serius, memiliki dorongan hati yang hampir gila. Kembalikan semangat ganas itu kepadaku. Saya dapat menggunakan roh saya untuk bersumpah bahwa saya akan segera pergi. Jika kamu bersedia, aku bahkan bisa membantumu membunuh Han Feng.
tangan pelindung Suan menutupi dahinya dan dengan lembut meraung. Ekspresi Han Feng di kejauhan juga berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata pelindung Suan. Niat membunuh melintas di matanya. Tidak disangka pelindung Suan ini ternyata tidak bisa diandalkan. Pelindung Suan, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengembalikan semangat ganasnya padamu. Oleh karena itu, kamu mungkin masih memiliki peluang jika kamu benar-benar mempertaruhkan nyawamu dan berusaha sekuat tenaga melawannya. Han Feng melirik Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara dingin. Diam, mata pelindung Suan menjadi dingin saat dia dengan marah berteriak pada Han Feng. Dari cara dia melihatnya, jika Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya ke sini, dia tidak akan datang ke wilayah sudut hitam dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa dan menjadi kacau balau. Terlebih lagi, apakah dia masih mempunyai kehidupan untuk ditinggalkan atau tidak? Itu adalah cara yang berbeda. Kemarahan di hatinya agak didorong ke Han Feng. Kata-kata pelindung Suan belum mencapai akhir ketika dia tiba-tiba menjadi kaku. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah hanya untuk melihat tangan yang terbungkus douki menembus dadanya. Saat ini kamu hanyalah sampah meskipun kamu berhasil bertahan hidup. Secara kebetulan, semua utusan roh itu telah dibunuh oleh Xiao Yan. Tidak ada yang akan melapor ke Hall of Souls. Oleh karena itu, kamu harus memberikan jiwamu kepadaku. Aku akan membantumu membalas dendam. Han Feng perlahan menarik tangannya. Dia melihat kekuatan hidup yang menghilang dengan cepat di mata pelindung Suan. Senyuman kejam muncul di wajahnya saat dia bergumam pada diri.